mana terjadi perebutan kekuasaan antar saudara di sebuah kerajaan di Bali, tepatnya di wilayah Badung. Rakyat terpecah belah saling membela tuannya. Salah seorang istri raja tidak tahan melihat pertumpahan darah yang terjadi. Kemudian memutuskan diri untuk menghindari diri dari peperangan itu dan mengajak putranya yang baru berumur 15 tahun yang bernama Alit Wiraaji pergi menuju desa Tunggatiing yang sekarang diberi nama Benoa dan menyeberang menuju Lombok. Tapi entah kenapa justru perahunya terdampar di Makassar. Di Makassar, Untung yang tak punya siapa-siapa lagi akhirnya menjadi budak dan dipelihara oleh Kapten Van Beber, seorang perwira VOC di Makassar. Perlu diketahui, Van Beber mendapat kepercayaan untuk membangun benteng dan membuka jalan raya di Makassar. Hal ini untuk memperkuat kedudukan VOC dari gangguan negara lain seperti Inggris dan Portugis yang sangat bernafsu menduduki wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu, di Jawa VOC sudah banyak menguasai wilayah dan terus memperluas ekspedisinya untuk mendapatkan sumber daya alam Indonesia seperti rempah-rempah dan lain-lain yang diperjualbelikan di luar negeri. Van Beber setelah selesai tugasnya di Makassar, kembali ke Batavia dan membawa budak-budaknya termasuk si kecil Alit Wiraaji. Alit Wiraaji dibeli oleh Van Moor, sahabat Van Beber di Batavia, dan semenjak Alit Wiraaji dipeliharanya, Van Moor meningkat status karirnya dan banyak mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Sejak itu, Alit Wiraaji dipanggil dengan nama Untung karena banyak membawa keuntungan. Seiring dengan waktu, Untung semakin dewasa dan tumbuh badannya semakin kekar. Hal ini membuat Susan, putri Van Moor, jatuh hati dan terjadilah hubungan asmara antara keduanya secara sembunyi-sembunyi.
Bagaimanapun pintarnya mereka, menyembunyikan akhirnya ketahuan juga. Karena Untung berani menikahi Susain dan membuat Van Moor marah, lantas menangkap Untung dan dipenjara VOC. Di penjara, Untung disegani kawan-kawannya dan dijadikan pemimpin mereka untuk bisa melarikan diri dari penjara tersebut. Akhirnya kesempatan itu datang juga karena keberaniannya mereka menghajar penjaga penjara dan kemudian melarikan diri, bersembunyi di hutan yang pada akhirnya mereka menjadi perampok yang sangat ditakuti. Kini diceritakan VOC telah mengalahkan kerajaan Mataram dan putra Sultan Ageng Tritayasa, yaitu Pangeran Purbaya, melarikan diri ke hutan bersama istrinya Ayu Gusikusuma. Pangeran Purbaya tidak mau menyerah, kecuali dijemput oleh VOC pribumi. Hal ini membuat Belanda pusing dan akhirnya mengajak Untung Surapati bekerja sama untuk menjemput Pangeran Purbaya. Sebaiknya kita berangkat sekarang juga. Pangeran Purbaya akhirnya mau menyerahkan diri ke VOC dan dalam perjalanan mengantar Pangeran Purbaya di tengah hutan, datang pula pasukan Van Dijk Kuvler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Tuan siapa? Hosio, ekstremis. Hei, ye bawa Purbaya ya? Hei, Purbaya. Ye orang masih bawa senjata ya? Serahkan senjatamu, Purbaya. Serahkan senjatamu, Purbaya. Tidak. Tidak akan kuserahkan. Lancang sekali kau, Kapten. Ye ingin ini, Purbaya. Sebentar, Kapten. Dia benar, Tuan. Keris itu adalah nyawa bagi seorang satria. Berani benar kau untuk. Apakah Ye tidak takut mati? Apa saya tidak salah dengar? Bukan saya yang akan mati, tapi Tuan. Lihatlah di sekeliling Tuan. Dengan sekali perintah saja, maka Tuan akan mampus. Jangan main-main kau, Untung. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Kuvler di Sungai Cikalong 28 Januari 1684. Untung. Ini telah memasuki perbatasan antara Tanjung Pura dengan Kartasura. Kita telah tiba di persimpangan Tanjung Pura dan Kartasura. Demi keselamatan nyawamu, biarlah aku sendiri yang menyerahkan diri ke Tanjung Pura. Dan kamu antar istriku ke Kartasura menemui ayahandanya. Sindiku, Gusti. Berhati-hatilah. Jaga diri Kanda baik-baik. Tentu. Untung kita berpisah di sini. Aku pergi. Dinda,
Kalawungu. Prajurit, kita akan melanjutkan perjalanan ke Kartasura. Demi keamanan, gantilah pakaian kalian. Gunakan pakaian pribumi. Baik, baik. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain, ia pernah menghancurkan pasukan Jacob Cooper yang mengejarnya di desa Rajapala. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan. Mengapa Tuhan menghentikan langkah kami? Oh, kau tidak mengenal aku. Berarti kau bukan orang Cirebon. Perkenalkan, namaku Raden Surapati, putra dari Sultan Cirebon. Lalu kau siapa? Jadi Tuhan adalah putra dari Sultan Cirebon. Namaku Kapten Untung. Aku hendak pergi ke Kartasura. Kemanapun kau mau pergi, itu sama sekali bukan urusan. Tetapi kau perlu ketahui, setiap orang asing yang melewati daerah ini tidak diperkenankan membawa senjata. Dan sekarang aku minta padamu, serahkan senjatamu padaku. Keris ini tidak akan diserahkan kepada siapa. Jangankan kau, Sultan Cirebon sekalipun tidak akan aku berikan. Lancang kau, Untung. Jaga bicara. Kalau kau tidak mau menjerahkan senjatamu, maka aku sendiri yang akan mengambilnya dengan tanganku. Dan itu bisa saja menyebabkan kematianmu, Untung. Coba saja kalau kau bisa. Gusti, menjauhlah sebentar. Berhati-hatilah, Untung. Berhenti! Apa-apaan kalian ini? Kenapa bersama saudara kalian bertarung? Aku dan dia memang satu bangsa. Tetapi dia pengkhianat. Kedatanganku ke Cirebon ini hanya numpang lewat. Aku akan mengantarkan Gusti Kusuma ke Kartasura. Kalau memang kau bermaksud baik, sekarang mari ikut aku ke kota raja. Di sana akan kelihatan siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku pikir itu akan jauh lebih baik. Silakan duduk. Yang saya muliakan Hakim Istana dan yang sudah hadir di sini.
peradilan antara Letnan Untung dan Surapati sudah bisa dimulai. Terima kasih Yang Mulia. Letnan Untung, apa sebenarnya tujuanmu datang ke Cirebon? Tujuan saya bukan ke Cirebon, tapi ke Kartasura. Untuk menuju Kartasura, sudah pastilah hamba harus melewati wilayah Cirebon. Lalu apa yang telah kau lakukan sehingga mengundang amarah Pangeran Surapati? Hamba tidak melakukan apa-apa. Hamba hanya mengatakan mohon permisi, mau lewat ke Kartasura. Lalu, apa yang membuat kamu marah dengan Raden Surapati? Darmaning kesatria. Etika seorang kesatria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itulah yang tidak dimiliki oleh Raden Surapati. Etika seperti apa menurutmu tidak dimiliki Raden Surapati? Etika sebagai seorang kesatria. Letnan Untung, di sini semua tahu Raden Surapati adalah seorang kesatria, putra sultan. Bagaimana kau bisa menyebut Raden Surapati tidak berdarah kesatria? Benar Tuan Hakim. Kalau Pangeran Surapati adalah putra kesatria, semua orang tahu itu. Tapi Darmaning kesatria menunjukkan kepemimpinan seorang kesatria. Itulah yang dia tidak miliki. Bagaimana mungkin seorang kesatria tidak tahu apa makna dari sebuah keris yang dengan paksa untuk melucuti dari pemiliknya yang sama sekali tidak tahu apa kesalahannya? Bukankah bagi kita orang Jawa, keris adalah sahabat, harga diri, dan lambang dari kejantanan? Apakah mungkin saya menyerahkan keris saya ini kepada Raden Surapati? Di mana harga diri saya? Betul-betul saya merasa terhina. Harga diri saya merasa diinjak-injak. Itulah sebabnya hamba melawan. Walaupun pertempuran jalan akhirnya. Hakim Istana, silahkan lanjutkan ke Pangeran Surapati. Raden, mendengar keterangan dari Letnan Untung bahwa Raden telah melakukan pelecehan dengan memaksa melucuti senjata mereka. Apakah benar? Cirebon adalah daerah kekuasaan kita. Dan setiap orang yang lewat patut dicurigai. Apalagi bekas perampok dan antek-antek POC macam si Untung. Raden, apakah saat mereka datang, adakah rakyat kita kehilangan atau kena rampok? Tidak ada. Tapi mereka hendak menyerang kami. Dari mana Raden ketahui kalau rombongan Letnan Untung mau menyerang Raden? Dari gelagat mereka yang mencurigakan. Dan saya rasa tidak ada salahnya saya melucuti senjata orang yang dicurigai. Dan itu sudah sesuai dengan prosedur pengamanan. Sebentar, Hakim Istana. Letnan Untung, benarkah apa yang dikatakan Raden Surapati kalau gelagat Anda ingin menyerang pasukannya? Ampun Tuan Putri. Apa yang disampaikan oleh Raden Surapati tidak benar adanya.
sama sekali tidak benar. Menyerang suatu negara atau wilayah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menyerang suatu wilayah tentu juga ada sebab dan akibat dari penyerangan tersebut. Sedangkan kami dan Kesultanan Cirebon ini sama sekali tidak punya masalah. Mungkinkah kami menyerang negeri Cirebon ini hanya dengan beberapa orang? Jadi, apa yang dituduhkan Raden Surapati kepada diri hamba itu hanya fitnah belaka. Untuk Tuan Putri ketahui, karena sesungguhnya kami hanya numpang lewat di Cirebon ini untuk mengantarkan Raden Ayu Gusikesuma ke negeri Kartasura. Nanda Surapati, katakan dengan jujur, apa tujuan Nanda melucuti senjata mereka? Tahukah Nanda, perbuatan Nanda mengakibatkan hubungan tidak baik antara Kesultanan Cirebon dengan Kartasura? Apa Nanda tidak melihat dan bisa menghargai Putri Narangkusuma? Apa Nanda memang sengaja membuat situasi semakin keruh? Ayahanda malu mengangkat putra seperti Nanda. Hakim istana, beri dia hukuman dan penggal kepalanya. Ayahanda, kenapa Ayahanda bicara seperti itu? Ayahanda! Nanda! Untung. Nanda Surapati, Ayahanda perkenankan untuk Nanda menyampaikan sakaratul maut sebelum eksekusi dilaksanakan. Apalah artinya aku di hadapanmu, Ayahanda? Harga mati telah kau putuskan. Kanda Surapati, Kanda jangan mau mati. Belalah dirimu sendiri, Kanda. Yang Mulia Sultan, tidakkah tergetar hatimu menyaksikan orang yang sekarang di hadapanmu ini akan mati? Yang tiada lain, putra angkatmu sendiri. Dinda cintaku, sebentar lagi aku tidak akan berada di dunia ini. Kejadian ini bagaikan kecelakaan dalam hidupku. Aku tidak percaya. Tapi meskipun begitu, aku tahu aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Cukup! Pengawal! Bawa Surapati sekarang juga dan hukum mati dia. Cepat! Lepaskan! Ayahanda! Ampuni hamba, Ayahanda! Lepaskan! Nama Surapati adalah nama gelar yang aku berikan. Setelah eksekusi ini, nama Surapati harus tetap hidup. Dan gelar kehormatan nama ini kuberikan kepadamu. Dan kamu akan bernama Untung Surapati. Untung alias Surapati tiba di Kartasura mengantarkan Raden Ayu Gusikesuma pada ayahnya, yaitu Patih Narangkusuma. Narangkusuma adalah tokoh anti VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut. Dia adalah Untung Surapati, Ayahanda. Sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Untung Surapati, Ayahanda. Untung Surapati? Untung, engkau telah membuat jasa padaku. Kau telah membawa putriku pulang dengan selamat. Aku kagum dan sangat bangga dengan dirimu.
Kanjeng Pati, janganlah terlalu berlebihan. Saya hanyalah manusia biasa. Tuan Putri, apa benar company mau menyerang Keraton Kertasura? Ya, Gusti, hamba juga mendengar kabar itu. Memang benar. Para company akan datang ke Keraton Kartasura. Tetapi para company hanya ingin menangkap Untung Suropati. Jadi mbok-mbok berdua tidak usah khawatir. Dinda, istriku, Kanda dengar Untung Surapati ada di Kepatihan Narangkusuma. Benar, Kanda. Kenapa Narangkusuma belum kabar kepada kita? Untung Surapati sekarang telah menjadi buronan company. Ini berarti Untung Surapati telah membuat negeri Kartasura dalam posisi berbahaya. Itulah kenyataannya, Adinda. Salam hormat yang mulia. Patih Narangkusuma, baru saja aku membicarakanmu. Baiklah, silahkan duduk. Sendiko Dauh yang mulia. Patih Narangkusuma, adakah yang hendak kau sampaikan? Ampun yang mulia. Kedatangan hamba menghadap ingin menyampaikan sesuatu hal. Putri hamba, Gusik Kusuma telah kembali kepada hamba. Tapi suaminya Raden Purbaya telah ditahan oleh company yang mulia. Oh, betapa cantiknya putrimu Patih. Kanjeng Putri terlalu memuji hamba. Oh iya, Patih Narangkusuma. Lanjutkan ceritamu. Keselamatan anak hamba, Gusik Kusuma, berkat pertolongan Untung Surapati yang mulia. Dan hamba sangat berhutang budi padanya. Narangkusuma, tahukah engkau bahwa Untung Surapati telah menjadi buronan company? Ampun yang mulia. Hamba tahu semua itu. Tapi hamba bangga dengan Untung Surapati yang tidak pernah kenal takut. Patih Narangkusuma, Kapten Tak sekarang sudah menuju ke Kartasura. Ampun yang mulia. Lalu, menurut yang mulia, apa yang harus hamba lakukan? Patih Narangkusuma, aku juga bingung apa yang harus kita lakukan. Ayahanda, bagaimana ini Ayahanda? Ampun yang mulia. Hamba tidak terima dan tidak tega apabila Untung Surapati diserahkan kepada company. Hamba tidak mau air susu dibalas dengan air tuba. Hamba akan membela Untung Surapati sebagai balas budi atas kebaikannya. Saya punya rencana. Kita berpura-pura dengan Belanda. Maksud Kanda, berpura-pura seperti apa? Patih Narangkusuma, segeralah temui Pangeran Puger.
minta kepada beliau untuk segera ke keraton. Baiklah Yang Mulia. Hamba akan segera menghadap beliau. Salam Kanda. Dinda Pugar, ada yang Kanda ingin sampaikan kepadamu. Kanda, sesungguhnya apa yang hendak Kanda tugaskan kepada Dinda? Negeri Kartasura ini sudah cukup aman. Apa yang membuat Kanda menjadi resah seperti ini? Aman? Tidak aman. Karena Kapten Tak akan menangkap Untung Surapati di negeri Kartasura. Sementara Narangkusuma tidak mau menyerahkan Untung Surapati. Itulah yang menyebabkan Kanda menjadi bingung. Kenapa Kanda harus bingung? Kalau memang tidak ingin menyerahkan Untung Surapati, jangan diserahkan. Tapi kalau ingin Kanda Prabu bermain aman, tinggal serahkan, selesai. Namun Kanda, ingat, ini tak terlepas dari Narangkusuma. Narangkusuma sangat berjasa kepada Kanda. Jika itu tak dituruti keinginan Narangkusuma, ini akan menjadi suatu bola panas bagi negeri Kartasura. Sebaiknya Kanda Prabu jangan bingung. Biarkan Dinda akan ikut masuk di dalam pasukan Untung Surapati dengan Narangkusuma. Biarkan Dinda ikut berperang menghabiskan Kapten. Bagaimana menurut Kanda? Apakah itu tidak berisiko bagi negeri Kartasura? Kanda, Dinda, kalau demikian dan itu baik bagi Kartasura, kerjakanlah. Mudah-mudahan Tuhan menyertai perjalananmu. Kapten Franquis Tek, perwira VOC senior yang ikut berperan dalam penumpasan Trunajaya dan Sultan Ageng Tirtayasa, tiba di Kartasura bulan Februari 1686 untuk menangkap Surapati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi Narangkusuma pura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus. Di halaman keraton, pasukan VOC hancur sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Tek sendiri tewas di tangan Untung. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka. Kanda pikirkan? Kanda sedang memikirkan Untung Surapati dan Narangkusuma. Sepertinya sikap Untung Surapati dan Narangkusuma semakin menjadi-jadi saja. Adinda, ada keinginan-keinginan tertentu yang akan dilakukan oleh Untung Surapati dan Narangkusuma.
Ampun Yang Mulia. Oh, engkau rupanya Patih Narangkusuma. Mari, kita bicara di balerung saja. Patih Narangkusuma, apalagi yang hendak kau sampaikan? Ampun Yang Mulia. Memang ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Katakanlah yang ingin kau sampaikan. Ampun Yang Mulia. Maksud kedatangan hamba menghadap. Sejujurnya, hamba merasa tidak enak jika Untung Surapati terlalu lama berada di kepatihan. Oleh sebab itu, hamba punya usulan. Bagaimana kalau Untung Surapati kita berikan suatu tempat? Jangan berbasa-basi, Narangkusuma. Katakan, apa tujuanmu? Ampun Yang Mulia. Sebelumnya hamba minta maaf. Sebetulnya, hamba punya keinginan untuk menaklukkan Pasuruan. Apa? Menaklukkan negeri Pasuruan? Narangkusuma, kau membuat keadaan Kartasura semakin berbahaya. Narangkusuma, aku tidak setuju dengan rencanamu. Ampun Yang Mulia. Yang Mulia berdua salah penafsiran tentang rencana hamba. Begini Yang Mulia. Dengan kita mengalahkan Pasuruan dan menempatkan Untung Surapati sebagai temenggung di sana, maka Belanda akan mengalihkan perhatiannya tertuju pada Pasuruan. Yang akhirnya Kartasura tidak akan ada ancaman lagi dari Belanda. Itu maksud dan tujuan hamba Yang Mulia. Salam Ayahanda. Ayahanda, sepertinya ada pembicaraan penting di sini. Iya, Nanda. Patih Narangkusuma dan Untung Surapati ingin menaklukkan Pasuruan. Menaklukkan Pasuruan? Untuk apa ya Anda? Menjadikan Untung Surapati sebagai tumenggung. Kenapa harus Untung Surapati? Kenapa bukan Ananda? Nanda, ini harus dilakukan demi negeri Kartasura. Ampun Yang Mulia. Berarti Yang Mulia setuju dengan rencana hamba? Amangkurat II takut pengkhianatannya terbongkar. Ia merestui Surapati dan Narangkusuma merebut Pasuruan. Di kota itu, Surapati mengalahkan bupatinya, yaitu Anggajaya, yang kemudian melarikan diri ke Surabaya. Ini di mana? Anggajaya, tunggu! Mau lari kemana kau? Ayo.
Pengkhianat. Anggajaya, pasukanmu telah tewas semua. Menyerahlah. Tidak semudah itu kau menyuruh aku menyerah. Lebih baik aku mati daripada menyerah pada cuk seperti kalian. Anggajaya, suaramu memang lantang. Tapi satu hal yang kamu tidak tahu, napas Narangkasuma lebih panjang. Anggajaya, bersiaplah menerima kematianmu. Anggajaya, hanya segitu kemampuanmu. Ayo, tunjukkan. Dasar kau manusia sombong. Anggajaya, sekali lagi kuperingatkan, kalau kau tak mau menyerah, paksa aku akan membunuh dia. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Anggajaya, kau salah paham. Kau belum tahu siapa Untung Suropati sebenarnya. Anggajaya, apa kau masih belum menyerah juga? Sebagai seorang satria, lebih baik kau bunuhlah diriku. Anggajaya, nyawamu ada di ujung mata kerisku. Tunggu! Jangan bunuh dia. Berikanlah dia kesempatan itu. Apa maksudmu, Untung? Seseorang yang kalah perang wajib dibunuh. Tapi membunuh orang yang sudah tidak berdaya, itu melanggar sesama seorang kesatria. Tapi Untung, Anggajaya, kuberikan kau kesempatan untuk hidup. Tapi untuk kau ketahui bahwa apa yang selama ini aku lakukan hanya demi mempertahankan tanah leluhur. Jadi aku bukan antek-antek Belanda seperti yang kau kira. Langsung pergi. Kanda! Kanda bangun, Kanda. Bangun, Kanda. Kanda. Sudahlah, Kanda. Mari kita pergi. Dinda lebih memilih kita menjadi manusia biasa, menjadi rakyat biasa, daripada Dinda melihat Kanda teraniaya. Mari, Kanda, kita pergi. Saudara-saudara sekalian, perlu saudara sekalian ketahui bahwa hari ini kita berkumpul di sini
untuk mengikuti acara yang sangat penting. Mengingat Untung Surapati sudah sangat berjasa membantu Surakarta untuk mengalahkan Adipati Anggajaya. Dan atas perintah Amangkurat II, saya, Patih Narangkusuma, akan menobatkan Untung Surapati sebagai adipati di Pasuruan ini untuk mengisi kekosongan singgasana di kadipaten ini, dan akan diberi gelar Tumenggung Wiro Negoro. Bagaimana menurut kalian? Ya, karena ini adalah perintah Amangkurat II. Dalam hal ini saya sangat mendukung. Untung Surapati pun mengangkat diri menjadi Bupati Pasuruan dan bergelar Tumenggung Wiranegara.